Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimanallahu wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Adabul Mufrad ya. Kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Kita masih di bab imatatul adza. Bab imatatul adza, bab menyingkirkan gangguan. Menyingkirkan gangguan yang dimaksud yaitu menyingkirkan gangguan terutama dari jalan. Sebenarnya semua gangguan harus disingkirkan. Semua gangguan harus disingkirkan. Baik gangguan yang datang dari orang lain, demikian juga gangguan yang datang dari diri kita sendiri. Harus disingkirkan. Ad-dararu yuzal, kata dalam sebuah kaidah. Yang namanya ad-darar, yang namanya sesuatu yang memudaratkan, yuzal, harus disingkirkan. Hadis yang pertama sudah kita bahas, kita masuk hadis berikutnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, marra rajulun bisyaukin fit tariq. Seorang itu melihat ataupun melintasi ataupun melewati ada syauk. Syauk itu duri. Duri di tengah jalan. Duri di jalan. Seorang laki-laki melihat duri di tengah jalan. Kemudian faqal, lantas dia berkata, la umitanna hadha syauq la yadurru rajulan musliman. Dia katakan, la umitanna, aku akan singkirkan duri ini dari jalan sehingga tidak membahayakan seorang muslim. Faghufira lahu, karena perbuatannya itu maka dosanya pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah, kita perhatikan di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, marra rajulun bisyaukin fit tariq, bahwasanya ada seorang yang melihat duri di jalan. Kalau Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan, mengomentari hadis ini di awal, hadzal hadis mimma waqa'a wadh-dhahiru annahu waqa'a fi ma qabla Rasulillah alaihi salam anna rajulan minas salihin famarra bisyaukin fit tariq. Beliau katakan bahwasanya hadis ini menceritakan apa yang sudah pernah terjadi, dan zahirnya ini kejadian ini sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan artian kejadian ini bukan di kalangan kaum muslimin, tapi di umat sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang laki-laki soleh melihat duri di jalan.
Seorang laki-laki soleh melihat duri di jalan. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, faqala, dia berkata, la umitanna hadha syauq, aku akan singkirkan duri ini. Aku akan singkirkan duri ini. Ikhwah, seperti hadis yang sebelumnya, ya, hadis yang sebelumnya, yang harus disingkirkan itu tidak harus berupa duri. Apa saja yang menyakitkan, apa saja yang bisa mengganggu, ya, yang bisa membahayakan. Durikah dia? Ada duri ikhwah tapi nggak memudaratkan. Apa contohnya duri nggak memudaratkan? Nggak perlu disingkirkan tuh duri. Hah? Duri ikan? Emang tuh makan duri ikan? Oh, di jalan. Lumayan juga itu kalau tertusuk duri. Ada duri-duri itu duri lembek, dia tidak kalaupun kepijak kaki, kepijak apapun tidak mengganggu. Jadi perkara ini bukan masalah durinya, tapi yang mengganggu. Ya, yang mengganggu. Jadi duri tapi dia bisa menyakiti orang yang lewat ketika terinjak, ikhwah. Dan semua hal, semua benda yang dapat menyakiti orang ataupun yang bisa membahayakan orang lain atau orang-orang pengguna jalan. Jadi seperti apa ikhwah? Batu lah namanya, kayu, paku misalnya, ya, terutama paku payung misalnya, itu kan dia kalau jatuh menghadapnya ke atas, itu ikhwah. Kalau dia paku payung biasa yang untuk kertas itu, kalau untuk mobil insya Allah lah tidak bocor. Tapi kalau untuk sepeda motor bocor dibuatnya. Demikian ikhwah. Baik dia itu memudaratkan kaki pengguna jalan atau kendaraan si pengguna jalan. Intinya sesuatu yang dapat memudaratkan pengguna jalan, apapun dia, tidak dibolehkan. Termasuk dikatakan dalam kategori syauq, dalam kategori dalam kategori duri, apapun dia. Kayu misalnya, walaupun kayu tidak sampai membuat ban bocor, tapi dia bisa menggelincirkan kaki. Batu misalnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi apa saja yang dapat mengganggu pengguna jalan, maka itu termasuk dalam hadis yang sebelumnya, yaitu adza, penggangguan dari jalan. Jadi di sini di hadis pertama Rasulullah SAW menyebutkan umum gangguan apapun, seperti yang sudah kita jelaskan, termasuk juga nongkrong-nongkrong di pinggir jalan juga termasuk gangguan. Ya, nongkrong di pinggir jalan, kumpul-kumpul di pinggir jalan, itu juga mengganggu para pengguna jalan, terutama para penjalan kaki, terutama kalau dia seorang wanita. Kalau ada para ikhwan duduk-duduk di pinggir jalan, ya, di atas parit itu misalnya yang dikasih titi, lewatlah seorang perempuan, apalagi dia anak gadis, dia akan terganggu dengan adanya orang-orang, anak-anak muda yang nongkrong di pinggir jalan. Makanya kan Rasulullah gak membolehkan awalnya, ya, Rasulullah gak membolehkan, kalian jangan tinggalkan nongkrong di pinggir jalan ini. Kata para sahabat, tapi kami disitulah tempat kami ya Rasulullah berkumpul. Lantas Rasulullah menyebutkan, boleh tapi laksanakan hak-hak jalannya. Berikan hak-hak jalannya. Apa saja hak jalannya sudah kita bahas di kajian yang lalu. Itu termasuk mengganggu, ya, itu termasuk mengganggu. Nah, demikian juga ikhwah rahimallahu wa iyyakum, benda-benda seperti duri. Kalau dahulu ya duri-duri itu mungkin yang gede-gede kali ya, maka dikatakan dia mengganggu jalan. Tapi ikhwah, di sini di hadis kedua disebutkan contoh yang mengganggu jalan, yaitu berupa duri. La umitanna hadza syauq, aku akan singkirkan duri ini. La yadurra rajulan musliman, jangan sampai duri ini mengganggu seorang muslim. Jangan sampai duri ini mengganggu seorang muslim. La yadurru rajulan. Jangan sampai mengganggu. Ikhwah, jangan sampai membahayakan. Yadurru, jangan sampai membahayakan. Berarti ikhwah, dalam Islam memang konsep dasar bahwasanya ad-dararu yuzal. Bahwasanya semua perkara yang membahayakan
harus disingkirkan, harus dibersihkan dimanapun dia berada. Bukan hanya di jalan, di semua tempat, termasuk di rumah. Makanya Rasulullah pernah mengatakan, la doror walad diror, la doror walad diror, tidak boleh memudorotkan dan juga tidak boleh dimudorotkan. Kita tidak boleh memudorotkan ataupun membahayakan orang lain, orang juga nggak boleh membahayakan kita. Yang namanya membahayakan dimanapun harus disingkirkan, bukan hanya di jalan, ya, bukan hanya di jalan, di rumah kita. Apa perkara yang memudaratkan? Apa kira-kira yang memudaratkan di rumah kita yang bisa membahayakan? Misalnya mama masak ditinggal tidur misalnya, ini kan membahayakan, ya. Masak tapi ditinggal tidur, nantilah sebentar lagi nggak apa-apa, tunggu, ketiduran bisa, ikhwah. Membahayakan, ya. Atau misalnya listrik terbuka di lantai sementara anak-anak kecil merangkak sana sini misalnya, itu membahayakan. Maka yuzal, harus disingkirkan, ya, harus disingkirkan. Kalau dia malah sengaja meletakkannya di sana dan dan dia tahu akan mudaratnya, maka dia berdosa. Karena ikhwah, suatu dosa yang disebabkan karena kita, walaupun kita nggak melakukannya, maka kita juga dianggap berdosa. Seperti yang sudah kita bahas bahwasanya seperti sabda Nabi SAW, min akbaril kabair syatumur rajul walidaih. Di antara dosa-dosa yang terbesar adalah seorang yang mencela kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, hal yasubbur rajulu walidaih? Ya Rasulullah, apakah ada anak yang tega mencela kedua orang tuanya? Kata Rasulullah, na'am, yasubbu abar rajuli fayasubbu abah, yasubba ummar rajuli fayasubbu ummah. Dia mencela ayah orang, dia membalas mencela ayahnya. Dia mencela ibu orang dan orang tersebut balik membalas mencela ibunya. Maka dia, karena dia penyebab orang itu mencela ibunya, berarti dia seperti mencela ibunya. Itu ikhwah, karena dia merupakan sebagai penyebab munculnya dosa tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Apabila ada orang sengaja melemparkan batu ke jalan, kemudian ada yang jatuh gara-gara batu tersebut, berdosa dia. Berarti dia yang membuat orang itu jatuh, berdosa. Demikian ikhwah, karena dia penyebabnya. Ya, dia penyebabnya. Seperti misalnya yang mengganggu, bukan hanya harus memudaratkan, tapi termasuk mengganggu, misalnya berupa bau atau meletakkan najis di tengah jalan, itu kan termasuk adza. Makanya Rasulullah pernah katakan, ittaqu al-la'inain. Takutlah kalian dengan dua hal yang terlaknat. Dua hal terlaknat. Apa itu? Al-baraz fi qariyati tariq wa fil mawaridil ma' wa fi dhillin nas. Ada tiga. Hati-hati kalian dengan dua perkara yang terlaknat. Dalam ayat yang lain, dalam surat dalam hadis yang ketiga, yaitu buang air besar di tengah jalan, di jalan umum. Demikian ikhwah, baik dia langsung jongkok di situ, maupun mungkin dia buang di dalam plastik, dilemparkan tengah jalan, kan mengganggu. Demikian ikhwah, itu terlaknat orangnya. Misalnya apa ikhwah? Buang pempes anaknya di jalan, begitu kan? Di rumah udah bertumpuk, udahlah sambil jalan pura-pura kejatuhan, pandai buang tengah jalan. Yang penting bagi dia rumahnya bersih, mau jalan raya kotor ya terserah. Ada orang seperti ini ikhwah, ya, itu termasuk mengganggu, terlaknat itu ikhwah. Terus buang air di tempat orang-orang berteduh, misalnya pohon-pohon yang ada di pinggir jalan, itu kan umumnya digunakan orang untuk berteduh. Paling tidak mobil sering berteduh di situ. Antum kalau punya mobil, pasti kalau mau parkir cari-cari tempat yang teduh kalau ada yang teduh. Walaupun dia hanya setengah mobil yang terkena teduhan. Kencing dia di situ. Bukan di mobilnya, di pohonnya. Demikian ikhwah, itu terlaknat. Ya, itu terlaknat. Demikian juga di sumber-sumber air. Apalagi di halte.
Demikian. Kalau di Medan, Masya Allah, halte itu parfumnya bukan 1000 mawar, 1000 pesing. Halte itu baunya, nggak tahu kenapa pula di situ dia buang air. Demikian, syukur nggak yang besar diletaknya di situ. Tapi begitu ikhwah, itu terlanat, dosa besar itu, mengganggu, ya, mengganggu. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Jadi dalam masalah ini bukan hanya sesuatu yang bisa membuat luka, enggak. Apa saja yang mengganggu, ya, itu harus disingkirkan. La daror wala diror. Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan, apalagi memudaratkan orang ramai. Kalau jalan umum itu kan berarti orang ramai yang akan terganggu. Kita mengganggu satu orang saja itu sudah termasuk dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah seorang yang selamat, muslim yang lain, dari lisannya dan dari tangannya. Itu satu orang muslim. Apalagi ini ramai orang muslim, ya, apalagi sampai ramai orang muslim. Maka ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dosanya sudah termasuk dosa besar. Jangan sampai kita malah meletakkan sesuatu yang dapat mengganggu para pengguna jalan. La yadurra rajulan musliman. Jangan sampai ada seorang muslim yang jangan sampai membahayakan seorang muslim. Ikhwah, sebagaimana dikatakan Syekh Albani, bahwasanya ini kejadiannya sebelum Rasulullah SAW. Rasulullah menceritakan hal itu. Kata Syekh Albani rahimahullah. Kalau demikian ikhwah, berarti di sini ada seorang muslim. Di sini kan ceritanya muslim. Berarti agama sebelum Islam itu adalah muslim juga. Makanya ikhwah, Islam itu ada memiliki dua makna. Makna Islam yang umum dan makna Islam yang khusus. Makna al-am wa makna al-khas. Makna al-am yaitu sebagaimana definisi Islam, yaitu al-istislamu lillahi wa inqiyadu lahu, yaitu menyerahkan diri kepada Allah dan taat kepada Allah. Itu namanya seorang yang dikatakan Islam, istislam, yang melakukan namanya muslim. Berarti semua hamba-hamba Allah yang menyerahkan dirinya kepada Allah, taat kepada Allah, maka dikatakan muslim. Ketika idh hadara Ya'qub al-maut idh qala bani ma ta'buduna min ba'di. Ketika Ya'qub berkata kepada anak-anaknya sebelum meninggal dunia, ma ta'buduna min duni, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah setelahku nanti, setelah aku meninggal nanti, wahai anak-anakku, kalian tuh menyembah apa? Apa kata mereka? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa nahnu lahu muslimun. Nah, itu dia. Wa nahnu lahu muslimun. Sungguhnya kami itu menyembah Tuhan yang disembah oleh, yang engkau sembah dan yang disembah oleh ayah-ayah engkau Ishak, Ibrahim, dan kami itu menyerahkan diri. Wa nahnu lahu muslimun. Muslimun itu kan jamak, mufradnya muslim. Ya, mufradnya muslim. Pada zaman Nabi Yakub sudah ada kata-kata muslim, tapi maknanya adalah Islam secara umum, yaitu menghambakan diri dan menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Nabi Adam alaihissalam sampai Rasulullah SAW, semuanya adalah orang-orang yang muslim, dengan makna mereka menyerahkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mensekutukannya. Ada makna Islam itu secara khusus. Apa itu? Dia adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ini makna Islam secara khusus, di mana Allah mengatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang menjadikan selain Islam sebagai agamanya, maka dia tidak akan diterima. Dan dia nanti di akhir termasuk orang-orang yang merugi. Ini Islam secara khusus. Apapun agama sebelumnya,
Apabila sudah datang agama yang dibawa Rasulullah, maka dan mereka tak beriman kepada Rasulullah, tidak masuk Islam, maka mereka kafir. Ya, maka mereka kafir. Makanya Rasulullah SAW pernah ketika datang Umar bin Khattab, dia membawa lembaran-lembaran Taurat. Rasulullah bertanya, apa ini Umar? Ini Taurat, aku mau ambil ilmu dari sini ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Laqad ji'tukum ala mahajati bayda lailuha kanahariha la yazighu anha hila halik. Sungguh aku telah membawa agama ini, itu bagaikan ala mahajati bayda, yaitu di atas satu yang sangat terang benderang. Nah, lailuha kanahariha, yang malamnya seperti siangnya, tidak ada gelap di dalam itu. Nah, lailuha kanariha la yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang dari agama ini kecuali dia akan celaka. Demi Allah, seandainya hari ini Musa ada, maka dia wajib untuk datang kepadaku dan ikut dengan agamaku. Demikian ikhwah. Jadi setelah Rasulullah membawa agama Islam ini, maka apapun agama selain itu, walaupun dia agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelumnya dan masih original, belum ada terjadi perubahan, Tauratnya belum berubah, Injilnya belum berubah. Walaupun demikian, kalau mereka tidak masuk ke dalam agama yang dibawa Rasulullah SAW, maka mereka kafir. Maka mereka itu kafir. Apabila mereka meninggal dalam karena itu, maka mereka di neraka selama-lamanya. Demikian ikhwah. Tidak ada ampun lagi kalau sudah muncul, sudah dibawa, sudah Rasulullah SAW bawa agama Islam. Demikian ikhwah. Siapapun dia. Demikian ikhwah. Dan kenapa sekejam ini ya? Ikhwah, sebenarnya tidak dari situ mulainya. Mulainya sudah sejak dari Taurat. Mulainya sudah ada di Injil. Artinya ini Taurat dan Injil itu sudah merekomendasi adanya agama Islam setelah mereka. Ada agama lagi setelah agama mereka, adanya Rasul setelah mereka. Itu sudah mereka ketahui dan diketahui dalam Taurat dan Injil. Demikian ikhwah. Jadi sebenarnya kalau mereka tidak masuk Islam, sama artinya mereka telah mendurhakai Taurat dan Injil. Karena Taurat dan Injil sudah menyuruh mereka supaya masuk ke dalam agamanya Muhammad. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurati wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Ketika Nabi Isa alaihissalam berkata, wahai ya Bani Israel, sesungguhnya aku itu merupakan Rasul kepada kalian, utusan Allah untuk kalian, yang sudah ada rekomendasinya di Taurat. Dan aku juga akan memberitahukan kepada kalian seorang Rasul yang akan datang setelahku, yang nanti datang setelahku namanya Ahmad. Sudah ada ikhwah. Jadi sebenarnya Taurat dan Injil itu sendiri sudah menyuruh supaya kalau sudah datang Islam ini, maka kalian masuk. Sudah ada. Aba-aba itu sudah ada. Jadi kalau mereka tidak masuk, sama artinya mereka durhaka kepada Taurat dan Injilnya. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Seperti misalnya, Rasulullah menceritakan kepada kita tentang bagaimana di akhir zaman kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Demikian ikhwah, kaum muslimin dipimpin oleh Imam Mahdi. Dan Rasulullah menyuruh agar kaum muslimin bergabung dengan Imam Mahdi. Itu sudah ada. Ya. Imam Mahdi itu siapa? Min itrati, kata Rasul, dari keturunanku. Yuwati'u ismu ismah, yuwati'u ismi ismah, wa isma abihi isma abih. Bahwasanya namanya seperti nama ayahku, dan namanya seperti namaku, dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Itu sudah jelas ikhwah. Ya sudah ada, jadi bukan tiba-tiba begitu muncul Al-Quran lantas yang sebelumnya kafir. Sudah ada aba-abanya sebelumnya. Demikian juga kisah-kisah kaum muslimin nanti di manusia nanti di akhir zaman. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini kalau diartikan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Al-Albani bahwasanya ini kisah seseorang yang sebelum Rasulullah SAW, berarti mereka adalah yang beragama sebelum Islam yang dibawa Rasulullah. Kalaupun dia muslim di sini, la yadurru rajulan musliman, jangan sampai ada seorang muslim pun yang yang membahayakan seorang muslim pun, berarti muslim yang dimaksud adalah muslim dalam makna apa? Muslim dalam makna apa? Tadi Islam ada berapa mana? 2, umum dan
Khusus. Kisah ini, kata Syalbani, itu kisahnya sebelum datangnya Islam. Tapi dikatakan di sini, laki-laki ini mengatakan, demi Allah aku akan menyingkirkan duri ini jangan sampai memudaratkan seorang muslim pun. Muslim dikatakannya. Berarti Islam dalam makna umum. Ya, Islam dalam makna umum. Kemudian ikhwah rahimanallahu fa ghufira lahu, maka diampunkanlah dosanya. Ikhwah azallahu wa iyyakum. Jadi kalau di sini kita lihat ya bahwasanya bagaimana seorang muslim itu mencintai saudaranya. Mencintai saudaranya. Kalaupun seandainya dia yang terinjak duri, dia menginjak duri, mungkin sakit dia rasa, maka dia harus punya azam jangan sampai ada orang muslim yang juga terkena mudarat yang sama. Itu dia. Jadi jangan sampai begini loh cara kita berpikir. Kita udah kena, udah biarkan aja, biar kena yang lain. Masa awak aja yang kena? Dan begitu ikhwah. Ya. Itu bukan seorang muslim yang kuat imannya. Ini seperti apa ikhwah? Sifat seperti ini seperti apa? Seperti iblis. Kalau ada seorang yang kena mudarat, satu mudarat, apalah namanya, apakah dia terjatuh karena satu lubang atau dia kena bocor bannya dikarenakan satu hal, kemudian di situ ada paku, ternyata dicabut pakunya dari bannya, dibiarkan dia balik, letakkan lagi ke jalan tersebut supaya bukan hanya saya saja yang kena. Itu iblis ikhwah. Itu sifat iblis. Kenapa saya kata demikian ikhwah? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Fatir, Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu merupakan musuh kalian, maka jadikan dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak kelompoknya agar bersama dia menjadi penghuni neraka sa'ir. Iblis ikhwah, dia sudah yakin bahwasanya dia penghuni neraka. Sudah yakin dia. Dan ketika Allah katakan bahwasanya dia penghuni neraka, dia nggak tobat, sampai sekarang nggak tobat. Beda halnya ayah kita Nabi Adam alaihissalam, ketika dikatakan dia salah, akhirnya dia dikeluarkan dari surga dan diturunkan ke bumi dan dia bertobat dan Allah ajarkan pun taubat. Kalimat taubat, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lakunanna minal khasirin. Demikian Allah terima taubat Nabi Adam alaihissalam. Padahal di situ permasalahannya Allah menunjukkan kesalahan Adam dan dihukum. Nabi Adam alaihissalam bertobat kepada Allah. Iblis juga Allah katakan kau masuk neraka. Tapi dia nggak mau tobat sampai sekarang. Demikian ikhwah. Malah apa katanya? La'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Aku akan goda anak-anak Adam ini dari depan atau dari belakang, dari kanan atau dari kiri. Engkau akan lihat gak banyak mereka yang bersyukur ya Allah. Jadi dia bukan malah taubat tapi malah cari kawan. Digoda-godanya supaya apa? Supaya dia nggak sendirian masuk neraka. Makanya kalau ada seorang muslim, dia sudah terjerumus dalam satu permasalahan. Dia lihat ada temannya mulai ke arah sana, peringatkan kawannya, jangan dibiarkan. Jangan dibiarkan ikhwah. Apalagi dia ajak. Itu menjerumuskan, itu iblis, sifat iblis seperti itu. Ya, nggak boleh kita misalnya kita sudah rugi, kita misalnya tahu bahwasanya mungkin gabung ke sebuah perusahaan apa begitu ini merugikan, bukan menguntungkan malah merugikan, walaupun ceritanya iming-imingnya begini begitu. Dia tahu itu, tapi temannya ada yang ikut, dia biarkan saja, malah dia mengajak. Itu iblis bentuk manusia. Demikian ikhwah. Dia tidak ingin hanya rugi sendiri, dia mau rugi bareng-bareng. Kan apa ya dibilang kurang ajar, kasar kali kan. Demikian ikhwah. Termasuk juga ketika ada orang yang berhutang. Ada seorang berhutang, kan memang spesialis hutang memang nggak bayar. Pokoknya dia spesialis hutang nggak bayar. Passion dia di situ. Hutang nggak bayar. Kita sudah tahu dia itu kalau ngutang nggak bayar. Kemudian kita tahu dia orang ini mau ngutang lagi kita kenal dengan orangnya. Teman kita diam-diam saja, udahlah, that is not my business katanya. Bukan urusanku, rugi-rugilah situ. Aku nggak mau urusan. Itu nggak boleh ikhwah. Kenapa? Anda tahu ini akan merugikan kaum muslimin. Makanya dalam Islam itu ada yang namanya tahdzir. Mentahdzir kaum muslimin artinya
mengajak kaum muslimin supaya waspada dengan orang ini karena dia merugikan kaum muslimin. Boleh ikhwah. Ya, karena ad-darar yuzal, yang namanya mudor harus disingkirkan dari muka bumi ini semampu kita. Semua maksiat itu yudor. Semua maksiat itu merugikan, maka harus singkirkan. Tapi kan nggak bisa. Ya, yang namanya manusia itu lebih cenderung kepada perbuatan dosa. Demikian ikhwah. Adanya amar ma'ruf nahi mungkar itu kenapa? Untuk menghilangkan semua mudarat-mudarat ini. Karena setiap dosa yang dilakukan oleh kaum muslimin, oleh seorang manusia, itu akan memudaratkan dirinya sendiri. Gak ada memudaratkan orang lain. Misalnya, seorang berhasil mencuri ayam orang lain. Yang pertama mudarat itu ya si pencuri, bukan orang itu yang dicuri ayamnya. Dia sebenarnya gak rugi. Ayamnya itu gak hilang. Gak hilang ikhwah. Dia bisa tuntut di akhirat. Ya Allah, dia curi ayam saya 3 ekor. Balik, mau tak mau balik. Malah lebih untung dia. Kenapa? Dia nanti di akhirat dia berinya dengan apa? Dengan pahala. Kalau dia nuntutnya di dunia masih bisa diganti dengan ayam 3 ekor berapalah ikhwah. Demikian. Tapi kalau di akhirat gimana? Jadi sebenarnya yang dicuri ayamnya dia nggak rugi sama sekali sebenarnya. Yang rugi itu yang mencuri. Demikian. Ketika seorang menzolimi orang lain, yang dizolimi memang sih kalau kita lihat di dunia, kasihan dia ya dizolimi orang. Dia mungkin orang miskin yang tidak punya backing, dirugikan oleh orang. Apalagi akhir-akhir muncul yang namanya sebuah kaedah. Yang miskin jangan lawan yang kaya, dan pengusaha jangan lawan pejabat. Gitu ya. Yang miskin jangan coba-coba melawan yang kaya, bakal kalah. Dan yang pengusaha jangan coba-coba melawan pejabat, bakal bangkrut. Gitu-gitu ikhwah. Ya. Jadi dalam masalah ini sebenarnya di dunia sih rugi sih. Kan di dunia itu ruginya itu kalau seandainya kata rugi ternyata modalnya sudah termakan. Itu rugilah namanya. Semua hitung-hitungan duit. Ya kan, hitung-hitungan nominal, itu rugilah namanya. Tapi ikhwah, azallahu wa iyyakum, ketika seorang menzolimi orang lain, dia nggak rugi sebenarnya itu. Dia akan menuntut. Ketika di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengumumkan barang siapa yang dizolimi di waktu dunia dia dizolimi, tuntut sekarang. Kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling bahagia pada saat itu adalah orang yang paling banyak terzolimi. Mungkin dia orang lemah, rakyat biasa, tak punya backing, tak punya kenalan, tak punya apa. Ya, hartanya dirampas, mungkin banyaklah kezoliman dilakukan. Maka dialah nanti di akhirat orang yang paling bahagia. Kenapa? Banyak yang bisa dia tuntut. Gak perlu dia beramal di dunia, sudah banyak yang dia tuntut. Demikian ikhwah. Makanya semua yang namanya dosa-dosa itu mudarat. Semua yang dilarang oleh Allah itu pasti memudaratkan kita ikhwah. Pasti memudaratkan kita. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Jadi di sini la yadurru rajulan musliman. Jangan sampai duri ini membahayakan seorang muslim. Dengan artian seorang muslim harus seperti itu. Ya, seperti itu. Kalaupun ternyata dia pengalamannya dia terjebak dalam sesuatu yang membahayakan itu, dia seharusnya mengingatkan kawan-kawannya jangan sampai kejadian lagi seperti yang terjadi pada dirinya. Ingatkan kawan-kawannya. Kalau dia sudah diingatkan ya sudah. Kalau nggak mau diingatkan ya sudah, itu urusan dia. Demikian ikhwah. Ya, nah, seperti ini dia, alhamdulillah dia kan nggak kena, tapi dia tahu ini memudaratkan, maka diingatkan. Ya, maka diingatkan. Demikian ikhwah. Maka la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang kalian hingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Itu menunjukkan ikhwah, menunjukkan kesempurnaan iman. Ketika Rasulullah mengatakan al-muslimu man salimal muslim bil lisani wa yadihi, seorang muslim adalah yang selamat muslim yang lain. Al-muslim itu artinya al-muslim, muslim yang sempurna. Yang selamat muslim yang lain dari lisannya dan dari tangannya. Para ulama mengatakan, kenapa dari lisan dulu yang disebutkan, baru kemudian dari tangan? Karena yang paling banyak memudaratkan muslim lain adalah lisan. Ya.
Yang paling banyak memudaratkan orang lain adalah lisan. Demikian ikhwah. Dan tulisan itu merupakan lambang daripada lisan. Apa yang kita tulis, apa yang kita posting, itu merupakan lambang daripada lisan-lisan kita. Karena yang namanya tulisan itu kan lambang bunyi bahasa. Ketika kita menulis, berarti sama artinya kita sedang berbicara. Demikian ikhwah, ada bunyinya, ada konsonannya, ada vowelnya. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, semua akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati ya. Jadi di sini bukan hanya cerita gangguan yang ada di jalan, tapi semua perkara yang memudaratkan kaum muslimin, dimanapun dia berada, dimanapun adanya mudarat tersebut harus disingkirkan. Jangan sampai ada jatuh korban-korban berikutnya. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ya. Dari hadis ini ya, falyakun lana qudwatun fi raf'id darar wa tafrijul qurbat. Hendaklah kita menjadi orang sebagai uswah, sebagai tauladan, sebagai orang yang menyingkirkan mudarat, yang memudaratkan dan memberikan menolong orang yang sedang kesusahan. Faghufira lahu, maka dia pun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimallahu wa iyyakum, perhatikan. Yang dilakukan ini kan menyingkirkan duri dari jalan. Dia nggak bicara masalah orang ini rajin sedekah, orang ini kafil anak yatim, orang ini tahajud, enggak ada disebutkan di sini. Demikian ikhwah. Itu artinya ikhwah rahimallahu wa iyyakum, perbuatan-perbuatan kita sehari-hari, jika memang hal itu bermanfaat untuk kaum muslimin dan bisa menjaga kaum muslimin dari mudarat, itu juga bisa menyebabkan kita dimasukkan Allah dalam surga. Jadi bukan hanya masalah sholat mahdoh, ibadah mahdoh, apapun dia. Demikian ya. Seperti ini kan menyingkirkan duri dari jalan. Duri dari jalan saja diampuni dosanya ikhwah. Bagaimana kalau ada seorang misalnya dia dizolimi, kita tolong dia dari kezoliman itu, keluar dari zoliman itu. Tentu akan lebih diampuni lagi dosanya. Itu ikhwah. Ya. Apalagi misalnya ada seorang teman yang dia mau ngangkat barang. Kita tahu dia nggak bisa ngangkat sendiri. Kalaupun dia angkat sendiri dia kesusahan. Jadi bagaimana? Kita bantu. Ini kan muamalah. Kita bantu. Dari dia kesusahan dia. Apakah ini bisa diampuni? Bisa diampuni gara-gara itu. Sesuatu yang sifatnya bermanfaat. Membantu orang yang sedang kesulitan. Membantu orang mengangkatkan sesuatu. Mungkin kita menyeberangkan seorang yang nggak bisa nyebrang misalnya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Ternyata hal-hal yang dianggap remeh seperti itu bisa diampunkan, mengampunkan dosa seseorang. Demikian ikhwah. Tetapi perlu kita tegaskan bahwasanya apakah bisa dipastikan kalau saya melihat duri dari jalan, saya singkirkan duri tersebut dari jalan supaya kaum muslimin tidak terkena duri tersebut. Apakah bisa kita katakan pasti dosanya diampuni? Tidak. Memastikan nggak bisa ikhwah. Karena dia bukan hanya terkait dengan masalah perbuatan. Tapi nilai sebuah perbuatan dan amalan itu juga terkait dengan masalah keikhlasan. Itu ikhwah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man hajja walam yarfath walam yafsuk, barang siapa yang haji tidak berbuat perbuatan yang fasik ya, dan maka dia balik, maka dia akan pulang bagaikan baru lahir dari ibunya. Artinya seperti anak yang baru lahir dari ibunya, polos tanpa ada dosa sama sekali. Apakah bisa dipastikan? Kita nggak bisa pastikan. Ya, kita nggak bisa pastikan ikhwah rahimallah seperti ini, atau seperti kisah-kisah yang sudah kita bacakan bagaimana seorang itu memberi minum seekor anjing yang sudah kehausan. Apakah yang disebutkan dalam hadis maka diampunkan dosanya dan dimasukkan ke dalam surga? Apakah kalau saya lakukan itu maka saya juga pasti masuk surga? Belum tentu. Karena itu semua sangat terkait dengan masalah keikhlasan, ketulusan ikhwah.
nggak sama. Karena ikhwah, an-niyah, niat itu ikhwah, bisa membesarkan nilai satu amalan kecil dan bisa mengecilkan satu amalan besar. Itulah niat. Contohnya ikhwah, jihad. Siapa yang nggak tahu dengan jihad? Tidak ada amalan yang lebih besar ketimbang jihad. Rasulullah katakan, Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dzarwatu sanamihi jihad. Semua urusan itu Islam. Dan tiangnya adalah salat. Wa dzarwatu sanamihi jihad, dan puncaknya adalah jihad. Jihad itu puncak ikhwah, puncak Islam. Karena di situ ada pengorbanan, mengorbankan bukan hanya harta tapi jiwa-jiwa. Jiwa hanya satu kita miliki. Tapi jika ternyata jika orang ini melakukan dengan ikhlas, maka sebagaimana sabda Nabi SAW, sesungguhnya dosa dia terampuni ya ketika pertama sekali mengucur darahnya keluar dari tubuhnya. Rasulullah katakan bahwasanya surga itu berada di bawah kelebatan pedang. Demikian ikhwah. Ketika dia tewas dalam jihad fisabilillah dan mati syahid, maka dia akan diberi wewenang memberikan 70 orang syafaat. Memberikan syafaat 70 orang kerabatnya. Bayangkan ikhwah, kerabat siapa yang sekarang 70? Masuk surga, masuk surga, masuk surga. Begitu ikhwah. Kemudian dia dinikahkan dengan 60 orang bidadari. Demikian, banyak keistimewaannya. Suatu hal yang jadi besar, memang besar ikhwah. Karena al-jaza' ma'al jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan sebesar apa amalannya. Tetapi jika dilakukan tidak dengan keikhlasan, maka sebagaimana dalam sebuah hadis di mana seorang itu tewas dalam jihad fisabilillah, fa'utiya, maka dia pun didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Maka Allah pun ingatkan kepada dia tentang nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia pun mengakui. Lantas ditanyakan kepadanya, "Fama amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Dia akan mengatakan, "Qataltu fika hatta istasyhadtu, ya Allah, aku berjuang di jalanmu, aku berjihad di jalanmu hingga aku tewas karenamu ya Allah." Kemudian dikatakan kepadanya, "Kadzabta, kamu itu pendusta. Fa inna qatalta innama qatalta liyuqala laka jari." Kamu itu berjihad agar orang-orang mengatakan kamu itu pemberani, agar orang mengatakan kamu itu pahlawan. Faqad qil, kan sudah dikatakan, fasuhiba ala wajhi faulqiya finnar, maka dia pun diseret di atas wajahnya dan dicampakkan ke dalam neraka. Padahal begitu hebatnya pengorbanan dia. Apa itu ikhwah? Nyawanya yang dia miliki hanya satu, tapi gara-gara niat yang gak beres, hilang semua nilai-nilainya. Demikian ikhwah, rahimanallah wa iyyakum. Jadi sebagaimana yang kita katakan di sini, faghufira lahu, maka diampunkan, pasti belum tentu. Jadi gimana? Kita hanya bisa berharap ketika kita tahu hadis ini, kita berharap dengan melakukan ini, semoga dengan rahmat Allah dan fadilah Allah kita mendapatkan keampunan sebagaimana yang didapati oleh orang tersebut. Itu ikhwah, kita hanya bisa berharap, tapi pasti enggak. Ya, pasti enggak. Seperti yang sering saya berikan contoh, seorang pelacur melihat ada seekor anjing yang kehausan, lantas dia berikan minum anjing ini dengan air di bawahnya, diambil dari sumur. Lantas anjing tersebut pun selamat dari kematian. Maka Allah pun bersyukur pada dia dan Allah masukkan dia ke surga. Lantas dia bukan pelacur, atau dia seorang ustadz yang dilihatnya yang kehausan itulah seekor kucing, kemudian dikasihnya minum. Lantas si ustadz mengatakan, pelacur saja yang dikasih minum anjing masuk surga, apalagi awak ustadz yang dikasih minum kucing lagi. Demikian ikhwah, enggak najis. Kalau dia surga, kita surga Firdaus lah pasti. Enggak ada yang bisa memastikan. Ya, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi kita berharap. Ya, kita berharap dengan amalan ini, kita berharap lebih mudah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwah. Ini kan sesuatu yang mudah sebenarnya. Karena saking mudahnya memang dianggap sepele. Karena dianggap sepele, enggak ada yang mau melakukannya. Misalnya nih kita melihat di jalan. Di jalan ada sebongkah misalnya kayu. Kita nengok. Kita tahu nih,
Kan kita punya scan ya, kita punya pikiran. Begitu kita naik sepeda motor, ya ada kayu, ya ada pakunya. Kan scan tuh. Kan kita mulai menalar dia kan. Itu kayu ada paku, kalau seandainya tergilas orang nggak tahu itu bisa bocor. Itu kan sudah ada di pikiran kita. Tapi ya udahlah, yang penting kan aku. Nah itu ada yang kesimpulan begitu. Ada yang kesimpulannya, berhenti dia sebentar. Kita ini masalahnya turun dari sepeda motor itu, apalagi dari mobil turunnya. Demikian ikhwah, tahu dia ini akan membahayakan ini. Demikian ikhwah. Atau misalnya ada seorang yang pas tanjakan, mogok misalnya, dia pun payah dorong-dorongnya. Kita pun biar aja lah. Nah begitu. Seperti tak peduli begitu ikhwah. Itu beda ikhwah, ya. Beda. Disitulah merupakan keimanannya diuji. Memang sih bukan urusan dia, urusan si tukang becak itu, urusan orang yang mogok itu. Tapi seorang muslim tidak seperti itu penilaian dia. Sikap dia nggak seperti itu. Ya, sikap dia tidak seperti itu. Demikian ikhwah. Jadi dalam masalah ini dengan adanya hadis-hadis seperti ini kita berharap kita lakukan ini, harapannya kita mendapatkan sesuatu yang sama sebagaimana yang dalam hadis. Itu harapannya, diampunkan dosanya. Ikhwah, man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan karena ihtisab, diampunkan dosa yang telah lalu. Wa man qama Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan dosa yang telah lalu. Wa man qama Lailatul Qadar iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampunkan yang dosa telah lalu. Taib, kita lakukan itu semua, pasti diampuni? Kan tidak. Tapi apa ikhwah? Kita berharap. Apa bisa nanti setelah Ramadan aman, bersih kita ya, bersih dari dosa ya, aman ya. Siapa yang bilang aman? Demikian ikhwah. Buktinya apa enggak aman? Buktinya para salafus saleh terlebih dahulu ketika ketemu di Idul Fitri dia katakan taqabbalallahu minna wa minkum. Itu kan doa, semoga Allah menerima amalan kita. Itu kan doa ikhwah. Kenapa didoakan lagi kalau sudah pasti? Ya, aman ya, kita ketemu di surga ya. Ya, nanti kita kalau sampai surga calling ya gitu. Kan enggak seperti itu ikhwah. Tapi harapannya ketika kita berpuasa, harapannya ketika kita qiyamul lail, harapannya kita dapat surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu cara jalurnya, ya. Jalurnya. Demikian juga ini ikhwah. Ikhwah berpuasa sebulan, ya kan? Diampunkan dosanya. Ini enggak sebulan loh ini. Ini enggak sebulan ini. Bentarnya itu. Kita tengok ada paku, turun sebentar, singkirkan kita. Dah. Ghufrallahu. Diampunkan dosanya. Kalau puasa sebulan. Jadi ikhwah yang namanya ya udahlah kalau gitu Ustadz, nggak usah kita puasa ya, cari duri aja di pinggir jalan. Gitu. Nggak usah puasa. Cari duri aja kan. Dosa nggak puasa diampuni gitu kan. Apa duri, pokoknya hari-hari dia keliling aja dengan duri, ada duri, singkirkan, ampun dosa gitu. Ya enggak begitu, itu salah konsepnya. Ya, demikian ikhwah. Perhatikan, diampunkan dosanya. Ingat, kalaupun diampunkan dosanya, dosa apa yang diampuni? Itu hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Ya, makanya apa kata Rasulullah? As-salawatul khams. Ar-Ramadan al-Jum'atu ila al-Jum'ah. Ar-Ramadan ila Ramadan. Tukaffiru ma bainahuma. Salat yang 5 waktu. Dari Jumat ke Jumat. Ramadan ke Ramadan. Akan mengampunkan dosa di antaranya. Jadi Ramadan yang lalu, yang telah dilakukan. Dengan Ramadan sekarang kita sedang melakukan. Itu mengampunkan dosa di antaranya. Mukaffirat ma bainahuma. Pengampunan dosa di antaranya. Majtuni bal kabair, selama orang tersebut menjauhkan dosa besar. Artinya dosa besar nggak bisa. Dosa besar tak bisa diampunkan dengan cara seperti itu. Dengan cara berpuasa dosa besar diampunkan? Enggak. Demikian ikhwah. Jadi ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa yang telah lalu. Majtuni bal kabair, selama dia menjauhkan dari dosa besar. Jadi kalau dosa besar nggak bisa diampuni hanya dengan pahala, dengan puasa. Dosa besar nggak bisa diampunkan hanya dengan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar.
Dosa besar nggak bisa dihapuskan dengan cara menghidupkan malam-malam bulan Ramadan. Dosa besar nggak bisa diampunkan hanya dengan menyingkirkan duri dari jalan, nggak bisa. Karena dia punya bab khusus. Dia punya apa namanya? Dia punya dosis khusus, dia baru bisa diampunkan. Kalau dia berupa kuman, nggak bisa dengan amal-amal itu dia dihilangkan. Dia harus punya amalan khusus, apa itu? Taubatan nasuha. Itu ya baru bisa, ya, baru bisa dia terampunkan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Tapi secara umum bagaimana kita lihat Allah Subhanahu wa taala rahmatnya itu sangat luas. Cobalah ikhwah, diampunkan dosa yang telah lalu. Nyingkirkan duri, diampunkan dosa yang telah lalu. Coba. Sesuatu yang kita anggap sepele sebenarnya, tapi mengampunkan dosa yang telah lalu. Makanya ikhwah Rasul katakan, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf. Jangan sekali-sekali kamu remehkan sekecil apapun perbuatan baik. Walau antalqa akhaka biwajhin talikin, walaupun hanya sekedar menunjukkan wajah ceria di hadapan temanmu. Wajah ceria kan nggak pakai modal, ikhwah. Ya kan? Nggak pakai modal. Teman wajah ceria, semua orang bisa melakukannya. Seburuk-buruk orang, sejelek-jelek orang bisa menunjukkan wajah ceria. Demikian ikhwah, nampak orang buruk misalnya, mungkin dia sangat hitam, kemudian buruk dia, bopeng-bopeng, mungkin dikarenakan mantan preman, codet sana codet sini, nampak wajah cerianya nggak cerianya, nampak. Demikian ikhwah, dan itu membuat orang bahagia. Ketika kita bertemu dengan orang dan dia wajahnya ceria, kita bahagia ikhwah. Seganteng-ganteng orang ketika kita bertemu dengan dia sedang wajahnya tekuk 12 begitu, cemberut, macam mau marah, kita pun nggak berani dekat-dekat dengan dia. Yang dekat-dekat digigit nanti kita. Demikian ikhwah. Coba, jadi itulah dia. Ya, sesuatu yang kecil diampuni dosa. Sesuatu yang kecil diampuni dosa. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain, laqad ra'aitu rajulan yataqallabu fil jannah fi syajaratin qata'aha min zahri tariq kanat tu'dhin nas. Apa kata beliau dalam hadis riwayat Muslim? Sungguh aku melihat seorang laki-laki, dia lagi asyik di dalam surga. Dikarenakan apa? Dia memotong sebatang pohon yang melintang menghalangi orang-orang di jalan. Demikian ikhwah. Ya, ada melintang. Kan biasa karena kalau kita kan ada pohon tumbang, ya kan. Kalau pohon tumbang memang bukan kerjaan kita lah kan, harus pakai sinsu. Tapi kan ada kadang-kadang ada ranting yang jatuh ikhwah ke jalan. Apalagi kita ini kan memang di rata-rata di pinggir jalan itu ada pohon. Nah, ketika ada ranting yang jatuh, itu dia. Antum kalau lagi naik mobil, sepeda motor, ada ranting yang jatuh segini lah rantingnya, agak-agak segini besar dikit lah. Gimana? Digilas aja, rokok gitu, atau dihindari? Dihindari kan? Demikian ikhwah. Saya kira kurang waras lah kalau ditabrak aja itu. Rokok nyangkut lagi di belakang, gitu. Jadinya gimana jadinya? Demikian. Pasti dihindarinya, bagaimanapun dihindarinya. Demikian ikhwah. Bayangkan dia minggir, dia ambil tuh batang pohon, dia singkirkan. Wish, diampunkan dosa yang telah lalu. Tapi memang untuk melakukan itu agak berat ya. Agak berat. Kita lebih serius dengan yang puasa sebulan. Lebih serius dengan puasa yang sebulan baru jelas ini diampunkan. Kalau diampunkan apa enggak? Macam-macam enggak percaya dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal itu amalan yang sedikit diampunkan dosa, ya kan? Amalan sedikit. Tapi itu dia ikhwah. Kita sebenarnya tahu, tapi bergejolak di hati kita. Alah, ngurusin batang dikit aja pun. Demikian ikhwah. Bergejolak. Atau lagi satu sisi mengatakan, diampuni loh dosamu, sebentar saja loh. Bentar, paling 3 menit, 2 menit kamu singkirkan dari jalan. Diampuni dosamu. Alah nantilah itu. Demikian ikhwah. Kamu parkir lagi, nyebrang-nyebrang lagi. Ya kalau nggak kena tabrak, kok tabrak gimana lagi? Nah gitu-gitulah. Itu cara-cara setan supaya nggak membuat kita menyingkirkan gangguan dari jalan, ikhwah. Sekali-sekali semua kita pengguna jalan pernahlah mikir begitu. Lewat batu ini. Kadang-kadang kita akan sambil lewat. Oh itu ada batu, sambil lewat kita tendangkan batu. Kadang-kadang batunya kena ke pinggir dia. Kadang-kadang nggak kena juga kan. Demikian ikhwah. Enaknya kan kita sambil lewat, tendangkan gitu. Ada yang tambah ke tengah dia. Demikian ikhwah. Ya masing-masing kan punya scan di apanya ini di pikirannya. Ini bisa di apa ini begitu kan. Demikian ikhwah.
Rahimanallah wa iyyakum. Makanya salah satu ciri-ciri iman yang lemah ikhwah, orangnya cuek. Cuek. Itu ikhwah. Tengoknya kawan lagi kerja, diam. Dia enggak ada ini, enggak punya empati. Demikian ikhwah, enggak punya empati. Seperti begini misalnya, nanti ada buka barang gitu kan. Tentu kan ada yang sibuk tuh, ada yang bagi-bagikan, ada yang dia tenang. Dia cuma nyeken kue dadar, tahu isi gitu. Dia tidak terpanggil untuk bergerak. Ada orang terpanggil ikhwah bergerak, ada. Dia punya empati. Demikian. Terpanggil dia. Walaupun bukan tugas dia, tapi kan ada orang begitu. Bukan tugasku ini. Ada petugasnya. Udah digaji pun dia. Udah kamu tenang aja. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Itulah dia. Jadi ternyata orang ini gara-gara ada pohon yang melintang di jalan, dia potong tuh pohon sehingga enggak mengganggu orang yang lewat. Masuk surga. Masya Allah, luar biasa. Masuk surga dia gara-gara itu. Kemudian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Selanjutnya, an Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afwan, hadis ini ikhwah musannif Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam sahihnya yaitu fadlu tadhhir ila zuhri. Ini hadis seorang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Apa kata beliau? Bab keutamaan bergegas untuk pergi sholat zuhur. Bergegas itu cepat-cepat. Dia duluan pergi sholat zuhur. Keutamaan orang yang lebih dahulu pergi ke sholat zuhur. Kalau kita pikir-pikir apa hubungannya kan? Antara misalnya sholat zuhur jam 12:30, jam 11 sudah pergi dia. Terus dalilnya ini, hadis ini. Tentang yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Kira-kira apa hubungannya? Ini kan hanya gangguan dari jalan. Terus apa hubungan dengan zuhur? Demikian ikhwah. Kadang-kadang Imam Al-Bukhari beliau punya ini. Untuk mencari korelasi antara bab dengan hadis itu perlu pikirannya sangat jauh. Baru dapat dia, perlu kecerdasan. Dan para ulama mengeduputan, kenapa? Apa hubungannya antara bergegas, mempercepat pergi ke zuhur, sholat zuhur dengan hadis ini? Kenapa ikhwah? Kira-kira apa? Karena kalau kita lebih dahulu ke sholat zuhur, kita melalui apa? Jalan kan? Dengan demikian, kitalah orang pertama yang dapat melihat gangguan-gangguan itu. Kita bisa singkirkan semua. Singkirkan. Itu dia. Kalau kita sudah orang menjadi orang ketiga, keempat, kelima, orang yang pertama sudah duluan dapat pahalanya. Itu maksudnya. Demikian ikhwah. Itu mungkin kala dulu ya. Kalau sekarang orang ke-16 pun tetap di situ aja itu paku itu. Walaupun sudah 16 orang lewat situ. Jadi zaman para sahabat itu begitu ikhwah. Kenapa? Lebih dahulu. Supaya dialah orang pertama yang menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, demikian ikhwah. Kan dari pagi ke zuhur. Kenapa tidak subuh? Karena subuh itu belum kelihatan. Ya. Orang kan ramainya para sahabat kan ke subuh. Ke sholat itu ketika sholat ke masjid. Ramainya dia ketika ke masjid. Permasalahannya kenapa tidak subuh? Karena subuh masih gelap, nggak kelihatan. Kalau zuhur itu sholat pertama yang dilakukan pada saat waktu sudah terang. Makanya kalau dia lebih dahulu datang, dia bisa melihat mana gangguan-gangguan yang ada di jalan. Sehingga dialah orang pertama yang menyingkirkan. Nah, demikian ikhwah. Rahimani Allah wa iyyakum. Udah mulai sesak ya? Mana air kita nggak ada ya? Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Kita lanjut ke hadis berikutnya. An Abi Dzarrin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abu Dzar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, uridat alayya a'malu ummati husnuha wa sayyi'uha. Ditunjukkan kepadaku amalan-amalan umatku, baik yang amalan baik maupun amalan buruk. Fawajadtu min mahasini a'maliha annal adza yumatu anitorik. Dan aku melihat di antara amalan yang terbaik, nah itu dia. Amalan yang terbaik adalah menyingkirkan gangguan dari jalan.
Wa wajadtu min masawi a'maliha, dan aku lihat amal yang paling buruk adalah an-nukha'ah fil masjid la tudfan, yaitu berdahak di masjid yang tidak ditimbun. Jadi dahulu ikhwah, dahulu itu kan memang masjid tidak pakai karpet, ya tidak ada karpet seperti sekarang. Dahulu itu masih pasir-pasir begitu. Jadi kalaupun ada orang yang meludah, kafarohnya apa? Ditimbunkan pakai pasir begitu ikhwah. Supaya nggak kena, bukan hanya sekedar timbun begini aja. Nanti kepijak kaki orang lengket juga ke pasir-pasirnya. Demikian ikhwah. Yaitu cara dahulu ditimbun, jadi di lubang buatkan itu. Kalau dia memang mau meludah, mungkin di Korea timbunnya begitu timbunnya. Jadi bukan apa namanya, dia meludah di situ kemudian macam kucing, ceker-ceker gitu, macam ayam ceker-ceker gitu. Nggak begitu. Jadi aku lihat yang paling buruk ya seperti itu. Demikian ikhwah. Kan di dua amalan yang sepertinya kok sepele, tapi ternyata amalan terburuk yang pernah Rasulullah SAW lihat. Aku diperlihatkan amalan buruk dan baik, ternyata amalan terbaik adalah menyingkirkan gangguan dari jalan, dan amalan terburuk adalah meludah di masjid dan tidak ditimbun. Demikian ikhwah. Kalau di masjid gini gimana? Meludah. Coba kalian ludah. Coba. Demikian. Ya ini enggak bisa meludah lagi. Jadi gimana kalau kita mau meludah? Apalagi orang yang alergi dengan baru wudhu gitu kan, perasaannya kok lagi segar-segar, nanti kalau air liurnya diminum, dimakan nanti mengandung air wudhu tadi itu. Jadi akhirnya asyik meludah aja. Sepanjang jalan tuh meludah dia semua. Demikian ikhwah. Air liur kita ini kan kalau kita terganggu, dia akan mengalir otomatis ikhwah. Otomatis. Makanya kalau kita lagi scan gigi gitu kan, itu mengalir air liur kita. Kenapa? Memang ada kegiatan di situ. Jadi kalau kita terganggu dengan air, bawanya supaya bersih, khawatir nanti air liur kalau ditelan nanti mengandung air wudhu yang tadi kita kumur-kumur. Akhirnya nggak berani kan, akhirnya meludah semua. Demikian ikhwah. Nah itu sebenarnya nggak apa-apa. Minum telan aja nggak apa-apa kalau mau menelan air liur. Karena dia memang dari mulut. Gimana kalau dikumpulkan banyak-banyak? Siapa pula yang mengumpulkan banyak-banyak? Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya itulah dia. Kalau seandainya kita mau meludah juga di kondisi sekarang ini, kan nggak mungkin kita meludah di karpet. Walaupun ada juga sih orang-orang yang misalnya itu ketika dia pilek, kan ada pilek tuh meler aja kan, keluar tidak disengaja dia keluar aja. Ya kan nggak mungkin kita tarik lagi keluar lagi gitu kan. Ada orang gini begitu sujud karpet dia. Antum ketawa kan? Berarti pernah. Demikian. Allahu Akbar. Gitu. Di karpet dilapnya. Demikian ikhwah. Alhamdulillah mesin pembersih kita tuh agak besar sedikit. Ya. Kalau bukan enggak amis itu kan karpetnya. Nah, demikian ikhwah. Jadi gimana caranya? Pakai tangan gini ya. Gini. Nah, kalau ibu-ibu lebih mudah lagi karena ada jilbab. Rasulullah mengajarkan meludah di kain, kemudian digini-ginikan. Nah, jadi ini lah kalau ada tisu meludah ya, kemudian digini-ginikan. Kalau tisu kan nggak perlu lagi kantongnya aja kan, atau kalau sapu tangan. Tapi kalau misalnya baju misalnya, kalau kita shoot gitu kan, ada hijau di sini. Kalau kita gini kan meleleh itu begini. Jadi harus digini-gini kan. Itu dia ya. Gini-gini itu caranya. Gini-gini kan. Jangan karpet masjid jadi sasaran. Allahu Akbar. Ya. Jangan karpet masjid jadi sasaran. Demikian ikhwah rahimanallahu yakum. Itulah dia ya terkait dengan masalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Tips sepertinya cukuplah. Ya, cukup. Dan kenapa dibersihkan?
daha atau ingus yang nempel. Rasul pernah marah, ikhwah, karena lihat di dinding bagian kiblatnya ada daha. Ada daha. Jadi dia sambil sholat mendahak ke depan. Kan nggak dibolehkan. Rasulullah katakan sungguhnya kalian itu sedang bermunajat dengan Allah, jangan kalian berdahak begitu. Tapi kalau mau berdahak, meludah, maka meludahlah ke sebelah ke kaki, ya ke kakimu. Demikian, ke bawah kaki. Jadi bisa dihapus dipijak-pijaklah dengan kaki gitu kan. Kalau enggak juga seperti sekarang ini ya dengan cara seperti itu. Meludah kemana begitu, ujung tangan atau ujung kain misalnya kan, atau apa lagi. Kalau ini beginilah ya, gini. Ya bakallah di sini, hijau semua di sini kan kalau apa. Apa lagi? Ya kalau antum pilek pakai sapu tangan lah, bawa sapu tangan, nggak apa-apa, set gini kan, masukkan kantong lagi, keluar lagi gitu. Demikian. Walaupun kadang-kadang sudah jenuh ini, basah dia, sudah jenuh, nggak bisa ngisap lagi, ya kan? Ya antum lah yang tahu gimananya, apa berupa anduk, demikian. Kalau dia tisu, habis sama pakai tisu, jangan lemparkan ke masjid, tisu dia berserakan begitu. Ya, karena akan mengotori masjid. Demikian ikhwah. Tapi itu saja. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Ada yang mau bertanya silakan. Ya. Kasih mikrofonnya. Boleh juga di 08 13 600 661. Itu bawa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali. Sebagai konteks ini kali pertama saya ikut. Aywa. Jadi ahlan wa sahlan. Jadi sebelumnya kan ada pembahasan sebelumnya ya sebelum masuk bab ini. Jadi saya kurang paham konteks yang itu. Oke. Nah di sini yang saya cukup tertarik itu adalah tadi kan konsepnya itu terkait dengan menyingkirkan gangguan. Nah, konsep ini sebetulnya sangat mirip dengan konsep safety yang ada secara umum. Ya. Atau keselamatan kerja, betul. safety dalam bidang makanan dan minuman dan segala macam itu konsepnya sama. Jadi intinya konsep safety itu adalah kita diminta untuk identifikasi masalah atau identifikasi bahaya, terus kemudian kita diminta untuk mengeliminir atau menghapuskan gitu. Betul. Nah, yang saya paham di konsep safety itu ada berapa hierarki atau ada berapa tindakan yang bisa kita lakukan untuk bisa mengeliminir bahaya tersebut. Salah satunya itu adalah dengan aturan. Gitu. Misalnya ya akhirnya kan di tempat kerja kita punya aturan kerja, punya SOP, punya cara kerja sehingga memastikan bahwa orang kerja itu aman. Itu. Yang kedua itu adalah mengeliminir itu dalam artian adalah kalau memang ada tindakan lain yang bisa dilakukan tanpa melakukan ini, ya udah yang ini tuh dihapuskan, yang bahaya ini dihapuskan. Kita cari tindakan atau perilaku atau cara kerja yang lebih aman. Ya. Gitu. Yang ketiga itu adalah substitusi, diganti. Yang keempat itu adalah APD, alat pelindung diri. Gitu. Nah, yang saya pengen tanyakan itu adalah dalam konsep Islamnya sendiri, apakah ada pembahasan detail terkait dengan proses eliminasi terhadap sumber bahaya atau sumber bahaya tersebut gitu. Itu yang menjadi pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwah, mengeliminir masalah sumber bahaya itu berkembang sesuai dengan teknologi, berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ya, seperti misalnya safety terkait dengan masalah pembangunan. Zaman Rasulullah nggak ada tingkat-tingkat macam sekarang kan? Kan nggak ada zaman Rasulullah perlu pakai helm, perlu pakai boot yang kalau yang kepijak itu masih gembung dia, ujungnya itu masih keras ya, karena nggak ada kekhawatiran kepijak unta itu nggak ada waktu membangun rumah gitu kan, sehingga nggak memerlukan boot yang ujungnya itu harus keras, nggak perlu juga pakai safety belt gitu kan, harus digantung-gantung gitu kan.
supaya kalau kejatuh. Kenapa? Memang nggak ada bangunan yang tinggi-tinggi waktu itu. Ya nggak ada bangunan tinggi-tinggi. Kalau sekarang dibutuhkan, makanya mengeliminasi atau mengeliminir bahaya yang muncul itu sesuai dengan perkembangan teknologi, perkembangan zaman dan perkembangan kebutuhan. Demikian ikhwah. Dahulu tidak ada yang namanya harus pakai sarung tangan yang supaya nggak kontak, karena memang nggak ada listrik dulu kan. Demikian ikhwah. Juga dahulu yang ada seperti apa misalnya? Salah satu yang nyata kejadian seperti memakai jirah perang, baju perang, itu kan untuk meminimalisasi kelukaan. Kalau seandainya dia tak pakai baju perang, kemudian dia kena sabet, bisa terluka. Tapi dengan ada pakai jirah baju perang itu, dia bukan tidak sakit juga sih, namanya juga besi dengan besi. Tapi meminimalisasi rasa sakit itu, ikhwah. Mungkin kalau dia nggak pakai akan langsung robek, kalau ini hanya benturan lah begitu. Itu ikhwah. Karena apa? Waktu itu memang perang, yang ada perang. Adapun hal-hal yang lain tidak begitu, belum ada, sehingga manusia juga nggak mikir sampai ke sana. Ya nggak mikir sampai ke sana. Makanya nggak ada orang dulu mikir gimana cara pakai sepatu tebal karet supaya tidak kontak. Memang nggak ada listrik pada waktu itu, mereka nggak mikir ke sana. Tapi lebih pada masalah perang. Demikian ikhwah. Antum tahu kenapa gagang pedang itu ada gininya? Atau kadang-kadang begini bulat itu. Gagang pedang, ya gagang. Ini kan pedang nih, gagangnya. Ada yang melindungi gini kan? Ada yang begini. Itu apa? Supaya nggak kena sabet tangan. Ketika kena sabet, yang kena ininya. Itu dia. Iya, itu sesuai dengan aktivitas orang-orang dahulu. Demikian ikhwah. Ya. Kenapa nggak pedang itu macam pisau aja, lurus gitu ya, gitu kan? Supaya kalau ketika dibacok ada gininya, nyangkut di sini, gitu, nyangkut di sini, tangannya di sini. Demikian ikhwah. Itu kan salah satu pemikiran yang muncul pada saat itu. Nah, sekarang itu tambah dibutuhkan safety, ada SOP yang harus dilaksanakan, ya. Itu tinggal pengembangan. Namun secara asal ad-dorol yuzal. Itu udah kaidah fikih. Yang namanya mudarat harus dihilangkan. Yang namanya mudarat harus dihilangkan. Kemudian ada satu lagi yaitu saddu dzari'ah, saddu dzara'i, yaitu tindakan preventif. Saddu dzari'ah. Yaitu sebagai tindakan preventif agar tidak muncul kemudaratan. Seperti tadi itu, menyingkirkan gangguan dari jalan. Kan masalahnya bukan gangguan, bukan durinya, tapi masalahnya adalah kalau seandainya ada orang yang menginjak duri, kan gitu deh ikhwah. Ya kan? Karena buktinya kalau duri itu berada di tengah hutan nggak ada masalah. Bukan karena durinya, tapi kalau ada yang dicelakai, ada yang dilukai, makanya menyingkirkan gangguan dari jalan ini namanya tindakan preventif. Ya, supaya tidak ada yang dicelakai, tidak ada yang terluka dengan itu semua. Jadi mengenai detailnya itu hanya ada sesuai dengan perkembangan zaman, ya. Tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Antum ada dengar ketika naik unta harus pakai safety belt? Naik unta, naik kuda pakai safety belt ada? Itu tuh apa gunanya kalau pakai safety belt kan? Demikian, ya. Allahu a'lam. Ada lagi? Ini banyak pertanyaannya, kita masuk dulu. Bolehkah membatalkan sholat saat merasa terganggu dengan aroma yang tidak sedap dari saudara kita yang satu saf? Maklumlah lagi puasa, amin gitu. Amin. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Allahu a'lam bissawab. Ya, Allahu a'lam bissawab. Pertama kita harus ini dulu ikhwah, pertimbangkan. Apakah ketika kita pindah dari situ kita tetap terganggu ataukah tidak? Karena kalau setiap kita terganggu lantas kita
membatalkan sholat, maka itu akan dijadikan syaitan untuk mengganggu sholat kita. Misalnya, Allahu Akbar. Kawan sebelah ini, dia kan baca sir, tapi sin semua. Apalah bapak sebelahnya, semua terganggu, batal, pindah. Demikian. Ada yang Allahu Akbar, tepas terbuka itu. Aduh, amis. Nah, ada macam-macam kan, namanya juga gangguan. Jangan sampai itu dijadikan syaitan sebagai cara untuk mengganggu kita. Demikian ikhwah. Jadi kalau memang betul-betul terganggu, tidak tertahankan, misalnya mau muntah misalnya. Ya, kan kalau orang bau mulut ikhwah, bau mulut itu tidak dia nggak harus hamin, dia bernafas saja sudah itu radius 1 meter loh. Kita pun, aduh ini bukan asam lagi, ini asam betul, asam sulfat ini yang keluar ini. Demikian, semua kita pernah lah ya, tapi ya tahan napas lah. Bersabar saja insya Allah, bersabar. Tapi kalau yang betul-betul tak tertahankan, boleh dibatalkan. Ya, boleh batalkan dan pindah tempat lain. Demikian. Ya. Tapi kan yang merasa bau kan bukan hanya kita. Sebelah kanan dia juga begitu. Tapi dia bisa sabar. Kenapa kita nggak bisa sabar? Demikian ikhwan. Jadi itu semua pertimbangan. Jika memang betul tak tertahankan, apalagi sampai begitu memuntah dia gara-gara itu, udahlah, pindahlah. Tapi kalau masih sabar, karena ikhwah terkadang itu bukan keinginan orang yang punya, memang sakit mah kali ya. Ada masalah di lambungnya ikhwah. Makanya kan asamnya kan lain. Demikian ikhwah. Kalau asamnya masih asam-asam limau gitu, masih tertahankan kita. Wangi pun kalau asam-asam jeruk purut gitu kan, masih enak dihirup, segar dia. Ini lain asamnya emang. Lain. Demikian ikhwah. Macam-macam karbet las gitu sepertinya. Tapi ya begitulah, mau gimana lagi. Dia juga nggak inginnya seperti itu. Dia juga nggak ingin seperti itu. Demikian ikhwah. Kalau antum ada yang seperti itu, ada yang mengingatkan seperti itu, karena nggak semua orang sadar, maka berupayalah untuk mengobati ya. Karena orang terganggu memang ikhwah. Memang terganggu. Demikian ikhwah. Tapi kalau orang sudah ada yang nyebutkan, jangan pura-pura nggak tahu. Jangan. Karena dimanapun lagi ngobrol, apalagi lagi ngobrol ikhwah. Orang nggak akan nyaman ngobrol. Demikian ikhwah. Kadang-kadang dia berdebat kan, lari orang yang berdebat gitu. Nggak berani dia ngadapin saya. Bukan karena hujah ente, nggak tahan dengan bau mulut ente dia. Makanya dia pergi, bukan ngalah karena hebat sekali hujahnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Jadi itulah dia. Selanjutnya, kalau berhubungan saat mengqadha Ramadan, apakah dapat kafarah yang sama? Enggak ikhwah. Ya, jadi yang dia mendapat kafarah ketika suami istri itu berhubungan intim di siang hari Ramadan, barulah kafarahnya itu memerdekakan seorang hamba. Kalau enggak dapat, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak juga dia beri makan fakir miskin, dan itu berturut, bukan pilih, ya, berturut. Memerdekakan seorang hamba. Kalau enggak ada, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak ada juga, maka dia memberi makan orang fakir sebanyak 60 orang. Itu apabila terjadi di bulan Ramadan. Namun apabila dia lakukan itu ketika dia mengqadha puasa Ramadan, mungkin di bulan Syawal atau Zulqa'dah, kemudian ternyata mereka lakukan hubungan suami istri, apakah kafarah? Enggak. Ya, itu hanya berlaku jika dilakukan pada siang hari bulan Ramadan sebagaimana fatwanya Imam An-Nawawi rahimahullah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang mau tanya langsung silakan. Jika kita sampai masjid ketika sholat berjamaah sudah dimulai, apakah setelah sholat wajib? Jika kita sampai masjid ketika sholat jamaah sudah dimulai, apakah setelah sholat wajib kita boleh melaksanakan sholat tahiyat masjid? Enggak ikhwah. Jadi sholat tahiyat masjid itu yaitu al-ibadatun al-maksud bi ghairi dzatiha. Ibadah yang bukan itu
tujuannya. Dia adalah ibadah. Yang penting idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yarka raka'atain. Apabila salah seorang kalian masuk masjid, jangan dia duduk sehingga dia sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini tidak harus sholat khusus tahiyat masjid, enggak. Yang penting sebelum dia duduk, dia sholat 2 rakaat. Kalau seandainya sudah adzan dia masuk ke masjid, lantas dia sholat qobliyah zuhur, maka itu sudah termasuk dalam kategori tahiyat masjid juga. Demikian. Yang penting sebelum dia duduk, dia sholat 2 rakaat. Kalau dia masuk ternyata imam sudah takbiratul ihram, bagaimana? Ya sudah, berarti dia sudah langsung saja sholat bersama imam. Sudah termasuk tahiyat masjidnya. Gak perlu dia nanti setelah sholat zuhur dia sholat tahiyat masjid karena belum dilakukan. Gak begitu. Sama seperti puasa Senin dan Kamis, puasa Kamis. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya amalan kebaikan manusia itu diangkat di hari Kamis. Dan aku suka di saat amalan ini diangkat, aku sedang berpuasa. Maka ikhwah dalam masalah ini, silakan puasa apa saja. Tidak harus puasa sunnah Kamis. Sehari Kamis ketika itu puasa qadha, atau sedang puasa Ramadan, sedang puasa Asyura. Yang penting dia puasa. Intinya ketika dia diangkat, amalan diangkat, dia sedang berpuasa. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jam berapa nih siap-siap mau berbuka? Satu lagi lah ya. Jadi demikiannya ikhwah ya. Jadi enggak perlu dia harus. Kalau tidak, misalnya dia masuk masjid jam 10 pagi. Gimana? Salat duha dia. Ya sudah salat duha enggak apa-apa. Itu sudah termasuk dalam tahiyat masjid. Dan tidak harus niatnya 2. Udah salat duha saja. Demikian ikhwah. Satu lagi, ketika imam meninggal saat posisi sujud keduanya pada saat berjamaah, apakah imam pengganti melanjutkan posisi berdiri rakaat berikutnya atau lanjut sujud? Ikhwah. Iya, imam masjid sedang sujud meninggal. Tahulah dia, apakah yang mengganti itu sambil sujud gesek ke depan gitu? Ya tidak demikian. Enggak seperti itu ikhwah. Tambah hitam nanti, bukan ini hitam, hidungnya pun hitam. Jadi gimana caranya ikhwah? Udah dia langsung, kan dah itu sujud tuh nggak bangun-bangun. Udah, dan geletak dia. Udah dia angkat orang. Terus gimana? Kita lagi sujud nih. Ya, atau kemungkinan udah lama kok nggak sujud. Mungkin yang di belakang imam nengok. Kan boleh tengok. Oh, rupanya sudah meninggal. Jadi gimana? Apakah dibubarkan sholat berjamaah? Ya tidak, ikhwah. Harus ada yang melanjutkan. Allahu Akbar. Udah ketika dia sudah Allahu Akbar kan udah duduk tuh. Ya sudah yang belakangnya maju. Majunya gimana? Apa sambil ngesot dia gitu ke depan? Ya enggak, jalan seperti biasa aja. Ya, apakah merangkak? Silahkan, enggak apa-apa. Yang penting dia sudah melanjutkan. Dan ada orang yang membawa ataupun mengurus si jenazah imam tadi itu. Jadi bukan pas sujud harus ganti dari belakang begitu. Enggak harus begitu. Kadang-kadang imam, ikhwah, posisi imam itu agak tinggi ada ya. Dia lagi sujud nih di bawah. Ketika dia mau gesek begitu terganjal begini kan jadinya. Demikian. Jadi nggak harus seperti itu. Udah langsung saja dari belakang Allahu Akbar. Dia pun berdiri atau Allahu Akbar, dia duduk dan duduk sujud, kemudian dia udah merangkak ataupun jalan ke depan. Lanjutkan sholatnya. Tapi ikhwah itu saja kajian kita, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wasal muslimin innahu wal ghafur rahim. Kita akhiri dengan doa kafatul majlis. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.